Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa, sahabat Penais Zawa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa di podcast Kanwil Kementerian Agama Daerah Khusus Jakarta. Semoga pemirsa dalam keadaan sehat dan dalam keadaan semangat untuk mengikuti podcast kami ini. Saya, Sri Mulyani, bertugas sebagai host, akan mendampingi para pemirsa bersama narasumber kita, Ustadz Hisham Fahmi. Adapun tema yang akan kita perbincangkan pada kali ini adalah pelindungan hak anak menurut Islam. Untuk itu, mari kita sapa narasumber kita, Ustadz Hisham Fahmi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Ibu Sri. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Apa kabar Ibu Sri? Alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillah. Ustadz, apa yang dimaksud dengan pelindungan hak anak menurut Islam? Baik. Terima kasih Ibu Sri. Perlindungan hak anak itu merupakan segala upaya yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak mendapatkan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan mereka tentunya secara wajar ya, baik dari pertumbuhan fisik, emosi, dan sosial mereka, dan juga berakhlak mulia. Nah, perlindungan hak anak ini bukan hanya menjadi tanggung jawab orang tua saja, melainkan masyarakat dan negara. Kemudian, mengapa pelindungan hak anak ini sangat penting, Ustaz? Hal yang mendasar mengapa ini perlu dilakukan, karena pertama anak itu adalah martabat yang tertinggi ya, kedudukannya sangat tinggi. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kata Allah, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian anak juga sebagai investasi akhirat orang tua. Ada hadis yang menyatakan amal jariyah, ilmu yang bermanfaat, serta anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tua, itu pahalanya akan terus mengalir bagi siapa saja yang sudah meninggal. Kemudian selain firman Allah dan hadis tersebut, dalam konsideran Undang-Undang Perlindungan Anak juga disebutkan anak adalah generasi penerus bangsa yang potensinya sangat penting ya buat kita semua. Dan ini saya kira yang mendasari mengapa perlindungan ini perlu dilakukan. Subhanallah, begitu mulianya posisi anak ya, kedudukan anak di dalam Islam. Kemudian untuk usia ini Ustaz ya, sebetulnya usia berapa dikatakan anak sehingga kemudian dia menjadi orang dewasa? Baik. Dalam hukum Islam, kalau kita melihat usia anak kapan dia anak kemudian mencapai dewasa ya, ada beberapa fase yang harus kita ketahui tentang anak itu. Yang pertama fase janin ya, fase di mana anak ini berada dalam kandungan seorang ibunya. Kemudian setelah dilahirkan menuju fase mumayyiz, di mana anak ini sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus mereka lakukan, dan mana yang harus ditinggalkan. Ini kurang lebih 7 tahun ya fase mumayyiz. Kemudian setelah fase itu menuju fase baligh, di mana seorang anak laki-laki dan anak perempuan cirinya ada 2 peristiwa yang berbeda ya. Kalau yang laki-laki dia sudah mimpi basah atau ihtilam, kemudian anak perempuan itu sudah haid atau menstruasi. Nah, ini berarti dia sudah bertanggung jawab kepada dirinya, atau dalam hukum Islam disebut mukallaf ya. Jadi anak pada usia ini dia sudah menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Maksudnya ketika dia menjalankan perintah Allah, dia akan mendapatkan pahala. Kemudian jika dia melanggar, konsekuensi akan diterima mereka kemudian. Nah, ini kira-kira kurang lebih 15 tahun kali ya, 15 tahun.
Kemudian usia ini apakah sudah dianggap dewasa atau cakap hukum kali ya? Ternyata setelah dikaji masih belum. Dalam perundangan Indonesia itu cakap hukum kapan anak ini sudah dianggap dewasa itu ada 3 syarat. Yang pertama dia baligh, tadi sudah kita bahas, kemudian al-aql, dia berakal, dan kemudian satu lagi ar-rushd atau kecerdasan yang sempurna. Nah, 3 syarat ini seseorang sudah dianggap dewasa, tidak jadi anak-anak lagi. Jadi dalam perundangan Indonesia dan sudah disepakati, anak adalah seseorang yang usianya di bawah 18 tahun. Gitu. Berarti kalau seorang anak sudah mencapai usia 18 atau 19 tahun, 19 tahun ya saat ini mungkin diizinkan untuk menikah ya, karena Ya. dianggap dia sudah Betul, terbaru undang-undangnya ada perubahan ya, yang tadinya 16 sekarang 19 ya, itu perubahan di undang-undang pernikahan. Ada dalil yang lebih menekankan lagi Ustaz mengenai perlindungan hak anak ini. Ada hadis yang menyatakan ya sebagai pijakan kita, laisa minna malam yarham shaghirana wa yuwaqqir kabirana. Kata Nabi, tidak termasuk golongan kami bagi siapa saja yang tidak menyayangi anak-anak di antara kami dan menghormati orang tua di antara kami. Itu saya kira yang perlu kita menjadi pijakan ya, mengapa perlindungan hak anak perlu dilakukan. Kalau dari hak-hak dasarnya itu sendiri apa saja yang diakui di dalam Islam itu Ustaz? Hak dasar ya, yang paling penting yang harus dimiliki anak pertama mungkin hak hidup ya. Hak hidup ini mutlak dari Allah ya. Tidak ada makhluk apapun yang mengganggu tentang hak ini. Hak ini termasuk hak yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun. Itu wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khita'an kabira. Kata Allah, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Itu kami akan memberikan rizki kepada mereka dan kepadamu juga. Karena sesungguhnya, kata Allah, membunuh mereka merupakan dosa yang sangat besar. Ini penekanannya sangat jelas sekali ya untuk pelarangan membunuh seorang manusia atau anak. Kemudian tidak kalah pentingnya juga hak mendapatkan keturunan yang jelas. Ketika anak sudah dilahirkan, ya harus diketahui siapa ayahnya, siapa ibunya ya. Kemudian diberikan nama yang baik sebagai pengharapan doa orang tua ya kepada anaknya. Dan ini negara juga hadir, dituliskan dalam KK, kemudian di akte lahirnya sebagai upaya pintu masuk mendapatkan hak-hak yang lainnya ya. Ini sangat penting saya kira. Kemudian hak mendapatkan persusuan dari ibunya. Dalam Al-Quran juga dijelaskan, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada ayyutimma ridha'a. Wahai para ibu, hendaklah menyusui anak-anaknya dengan 2 tahun penuh jika ingin menyempurnakan persusuannya. Kemudian hak mendapatkan kasih sayang, hak mendapatkan lingkungan yang aman dan pendidikan yang layak. Itu saya kira hak-hak yang dasar ya yang harus dimiliki oleh seorang anak. Berarti di sini juga peran orang tua dan keluarga ya, itu yang sangat dibutuhkan. Itu bagaimana seharusnya orang tua dan keluarga ini di sini perannya Ustaz? Peran orang tua ya sangat penting ya. Orang tua merupakan garda terdepan dalam perlindungan hak anak, di mana orang tua berkewajiban memberikan pendidikan agama kepada anaknya, kemudian menjadi teladan yang baik ya. Orang tua sudah harus memberikan kepada anak-anak pendidikan bagaimana sholat dilakukan misalnya, kemudian Allah itu siapa, memberikan nilai-nilai kejujuran misalnya. Ini saya kira sangat penting. Kemudian pembiasaan-pembiasaan baik yang seharusnya orang tua lakukan diusahakan di depan anak-anak. Karena anak-anak itu lebih gampang meniru apa yang dia lihat. Seperti itu. Kemudian selain itu juga diberikan kasih sayang ya. Jadi bukan hanya melihat perkembangan fisik saja, tapi bonding terhadap anak-anak, kedekatan terhadap anak juga perlu dilakukan. Dan juga harus menciptakan lingkungan yang aman. Gitu. Ini saya kira
peran kita ya. Saya juga sebagai orang tua ya. Jadi harus potensinya sangat penting untuk melindungi hak-hak anak itu. Ya, subhanallah. Kita di sini bisa melihat bahwa orang tua itu memang tidak boleh melepaskan ya tanggung jawabnya sebagai orang tua. Kemudian Ustaz, untuk penerapannya sendiri di negara kita ini seperti apa, Ustaz? Penerapan hak anak ya. Ya, pelindungan hak anak. Oh ya, kita tahu bahwa Indonesia itu kan berlandaskan Pancasila ya, yang di dalamnya sesuai dengan nilai-nilai keislaman, terutama nilai keadilan, dan di hukum Islam ada namanya maqasidus syariah, di antaranya adalah hifdzun nasl, menjaga keturunan, kemudian dikembangkan lagi oleh para ulama hifdzul usroh, atau menjaga keluarga. Nah, di sini perlindungan hak anak itu bagian dari itu. Nah, penerapannya adalah sudah dilakukan dengan melakukan kebijakan ya, kemudian mengesahkan beberapa undang-undang berkaitan dengan hak-hak anak ini, kemudian ada organisasi independen yang terus support untuk perlindungan hak anak ini. Misalnya undang-undang anak ya, tentang perlindungan anak, itu di situ dijelaskan banyak sekali hak-hak anak yang harus didapatkan. Kemudian pelanggaran-pelanggaran atau sanksi juga diberikan bagi siapa saja yang mengganggu hak-hak anak gitu. Itu di Undang-Undang Perlindungan Anak. Kemudian misalnya anak juga melakukan pelanggaran, itu ada mekanismenya tersendiri. Ada undang-undangnya, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Misalnya anak-anak melakukan pelanggaran yang ancamannya di bawah 7 tahun, itu ada upaya tersendiri. Jadi ada upaya diversi namanya, atau mediasi lah ya, mediasi antara korban dan pelaku itu dipertemukan, kemudian musyawarahkan, sehingga diupayakan tidak masuk ke persidangan gitu. Jika salah satu keduanya itu mengizinkan, terutama dari korban ya. Nah, artinya ini bentuk pemerintah dalam perlindungan hak anak itu dari segi apapun, itu anak perlu dilindungi, sekalipun dia sebagai pelaku. Karena pada dasarnya meskipun anak melakukan kejahatan, dia bukan pelaku kejahatan tapi sebagai korban gitu. Jadi masih dalam diawasi orang dewasa ya, diawasi oleh orang tuanya masing-masing. Kemudian ada lembaga yang support juga, KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Ini saya kira sangat penting sebagai memberikan masukan terhadap peraturan, kemudian melakukan atau mendata atau menerima aduan masyarakat itu, kemudian juga melakukan advokasi terhadap anak yang hak-haknya tercerabut misalnya, atau hak-haknya tidak didapatkan. Kemudian banyak anak korban itu banyak yang melaporkan ke sana. Nah, saya kira pemerintah sudah melakukan upaya melalui sistem ya dan praktek perlindungan anak ini ya, untuk memastikan anak-anak dapat sesuai dengan tumbuh mereka lah ya, aman gitu. Itu saya kira penerapan dalam perlindungan hak anak. Ya, berarti tatanannya itu sudah sangat bagus. Betul, ya, sudah sangat cuma bagus. Tinggal penerapannya ini ya, itu bagaimana, tantangan utamanya apa ini sebetulnya? Tantangan pasti ada dan banyak ya. Jadi tantangannya yang pertama ini mengenai tantangan utama itu pemahaman masyarakat ya. Jadi pemahaman masyarakat terkait dengan hak anak ini masih rendah. Jadi sehingga belum menyadari tentang hak-hak anak ini sudah diatur dalam undang-undang itu. Kemudian yang kedua, kekerasan domestik atau kekerasan rumah tangga yang dialami oleh anak seringkali tidak terlaporkan. Ketika seorang anak tidak terlaporkan, dia mengalami kekerasan, itu pasti tidak akan mendapat pendampingan. Dikhawatirkan ya terganggu ya psikologisnya, terganggu mentalnya mungkin. Kemudian yang paling penting lagi mungkin media online kali ya Bu. Ini sangat dahsyat ya pengaruhnya bagi anak-anak kita. Selain memang anak-anak ini banyak sekali ya manfaatnya di media sosial atau online itu, tetapi kalau kita tidak diawasi, khawatirnya
ya dia kecanduan. Berarti ada upaya yang Kecanduan. harus dilakukan. Ini bagaimana upayanya, Ustaz? Ya, upayanya saya kira harus berkolaborasi ya, harus kerjasama seluruh lapisan masyarakat, pemerintah, dan seluruh yang berkaitan dengan perlindungan hak anak ini. Dan langkah-langkah ini diciptakan supaya hak-hak anak bisa bisa apa ya, terpenuhi lah ya. Kondisi anak juga aman dan sesuai dengan potensi mereka, sesuai dengan fasenya. Gitu. Subhanallah, Alhamdulillah ini perbincangan kita sangat menarik sebetulnya Ustaz, tetapi kita terbatas karena waktunya ya, tidak memungkinkan untuk lebih panjang lagi kita berbincang. Baiklah Ustaz, ada untuk closing statementnya, silahkan. Baik, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan melindungi hak anak berarti memberikan kepada mereka pendidikan yang layak, lingkungan yang aman, kemudian akses kesehatan yang memadai, kemudian memberikan kesempatan kepada mereka ya, potensinya atau bakat minatnya masing-masing. Nah, ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Kita harus berkomitmen tentang itu. Akhir kata, saya ingin mengajak kepada kita semua, jadilah agen perubahan dalam perlindungan hak anak di wilayah kita. Ingatlah, masa depan cerah diraih dari anak-anak yang kita sayangi dan anak-anak yang kita lindungi hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Ustaz. Sahabat Pemais Jawa, dalam podcast kali ini kita sudah banyak mendapat penjelasan dan mudah-mudahan penjelasan yang disampaikan oleh Ustaz Hisam Fahmi menjadi sesuatu yang bermanfaat dan menambah kekuatan kita semua untuk bisa terlibat berperan aktif dalam melakukan pelindungan hak anak ini. Apalagi kita baru saja melaksanakan memperingati Hari Anak Nasional. Semoga ini tidak hanya slogan, kita bisa menciptakan lingkungan yang adil, aman, dan penuh kasih sayang untuk anak-anak. Demikianlah pemirsa, kita ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz kita, Ustadz Hisam Fahmi, Ustadz Hisam Fahmi yang sudah hadir di tempat ini. Dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain waktu. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.